Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memang akan menjelaskan tentang garis besar materi di semester 2 ini dan bagaimana sistematika AH2 nanti yang berbeda dengan asesmen holistik sebelumnya, serta tugas-tugas yang harus dikumpulkan pada tanggal 11 April. Yang pertama tentang sistematika AH2. Untuk AH2 hari Senin dan Selasa yaitu portofolio 1 dan 2 atau paper 1 dan 2. Jadi portofolio atau paper itu nanti disediakan sebuah tema. Nah, di dalamnya itu ada pertanyaan dari 5 mapel, 5 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran terdiri dari 3 soal. Jadi total soalnya setiap portofolio itu ada 15 soal. Untuk materinya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh mem dan misternya pas waktu kalian di sekolah. Selanjutnya isi. Untuk yang isi soalnya atau bentuknya hampir sama dengan paper test di asesmen holistik sebelum-sebelumnya. Untuk yang eci, kisi-kisinya memberikan di grup wali murid. Nah, selanjutnya mem akan memaparkan garis besar materi di semester 2 ini. Mem tidak akan mengulang menjelaskan dari awal, hanya mengingatkan kembali poin-poinnya saja. Jadi nanti kalian silahkan belajar sendiri di rumah apa saja materi di semester 2 ini. Yang pertama yaitu tentang matematika. Tentang persen, area gabungan, diagram Venn, dan volume. Untuk yang persen dan diagram Venn nanti akan menjelaskan selanjutnya. Kali ini mau menjelaskan di yang area gabungan dan volume. Area gabungan itu kalian harus tahu apa rumusnya atau cara untuk menentukan area dari bangun datar. Contohnya, areanya square, areanya rectangle, areanya triangle, areanya circle, areanya trapezoid. Itu harus kalian tahu. Buat rangkuman boleh lebih baik, jadi nanti belajarnya juga enak. Nah, nanti kalau ada gambar yang tidak mirip dengan square atau rectangle atau triangle, melainkan gabungan dari beberapa bangun, nah itu kalian pecah menjadi beberapa bangun. Jadi nanti ada area 1, area 2, dan seterusnya. Nanti area gabungannya kalian jumlahkan. Jangan sampai lupa untuk menjumlahkan di akhir. Selanjutnya untuk yang volume. Volume, cube, dan blok. Kubus dan balok. Jangan lupa rumus dari volume, cube, atau kubus yaitu side times side. Untuk yang volume block atau balok yaitu width times height times length. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke? Next, untuk persentase. Nah, di sini mempunyai contoh total siswa yang hobi dari siswa kelas 4 ICP 1. Berikut persentasenya. Yang orange ini football, black ini volley, blue badminton, greennya swimming. Nah, ini sudah mem kasih tahu semua persentasenya. Yang perlu kalian ingat adalah dalam satu circle atau dalam satu lingkaran itu total persentasenya itu 100%. Jadi misalkan di suatu soal itu tidak diketahui salah satu persentasenya. Sebagai contoh, badmintonnya ini tidak tahu, nggak tertulis di sini. Otomatis yang harus kalian lakukan adalah boleh kalian menjumlahkan 10%, tambah 30%, tambah 15%, yaitu 55%. Selanjutnya
satu lingkaran itu kan 100%, jadi 100% dikurangi 55% sama dengan 45%. Boleh, atau langsung 100% dikurangi 10% dikurangi 30% dikurangi 15% sama dengan 45%. Caranya sama. Yang perlu kalian ingat hanya satu lingkaran itu maksimal 100%, harus 100% kalau itu bentuknya persentase. Kalau diketahui seluruh siswa 4 ICP 1 sebanyak 38 siswa. Berapa banyak yang hobi football? Otomatis footballnya 30%, jadi 30% per jumlah satu lingkaran itu 100%, berarti 30% per 100% dikali 38 siswa. Silahkan dibuka lagi catatannya yang tentang persentase yang sudah menjelaskan. Selanjutnya diagram Venn. Seperti ini bentuk diagram Venn. Jadi meminta kalau nanti misalkan ada di soal itu disuruh buat diagram Venn, buat seperti ini. Yang pertama, yang di kotak pojok kiri ini berisi jumlah orang atau jumlah siswa seluruhnya atau jumlah orang seluruhnya. Itu taruh di pojok kiri yang kotak ini. Nah, lingkaran 2 ini yang perlu diisi pertama kali yaitu yang tengah. Apa yang tengah ini? Yang tengah adalah yang suka keduanya atau yang ikut keduanya. Jadi contoh, di cerita itu menggambarkan bahwa ada anak 4 ICP 1 yang suka makan noodle dan meatball. Nah, yang tengah ini diisi yang suka makan meatball and noodle. Dua-duanya suka dia. Itu di situ tengah. Selanjutnya yang suka meatball aja, itu berarti yang suka meatball dikurangi yang suka dua-duanya. Seperti itu. Silahkan untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di catatan kalian yang sudah kalian kasih tahu dulu. Nah, yang di luar lingkaran ini berisi yang tidak suka keduanya, yang tidak. Jadi, yang seluruhnya ada di pojok kiri, yang suka dua-duanya atau ikut dua-duanya itu di tengah-tengah, yang di luar itu yang tidak suka atau tidak ikut. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kalian sudah belajar tentang wawancara, dialog, puisi, prosa, EYD, tanggapan. Nah, untuk dialog itu percakapan. Ingat-ingat, yang perlu kalian ingat dialog adalah percakapan. Sedangkan wawancara, kalau wawancara itu menggali informasi. Jadi ada pertanyaan apa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, itu biasanya kalau wawancara. Nah, kalau puisi, kalian harus tahu gimana cara mengubah puisi ke prosa maupun prosa ke puisi. Jadi nanti misalkan di soal, kalian disuruh buat puisi, kalian sudah bisa. Misal disuruh buat puisi 2 bait, setiap baitnya pastikan minimal 4 baris. Oke, terus untuk yang tanggapan ada saran, kritik, dan alasan. Tanggapan, alasan, dan saran. Untuk yang EYD jangan lupa huruf besar, tanda titik, komanya, dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang sains. Di sini Mem akan menjelaskan secara singkat tentang sains karena Mem juga tidak mengajar sains. Yang Mem tahu sains tentang simbiosis dan food chain. Simbiosis ada 3. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk yang mutualis atau mutualisme itu yang sama-sama menguntungkan. Itu yang perlu kalian ingat, sama untung. Kalau komensalisme yang satu untung tapi satunya tidak rugi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Satu untung tapi satu tidak rugi. Sedangkan yang parasitisme satu untung, yang satunya dirugikan. Oke, yang food chain. Food chain ini rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Silakan dipelajari di bukunya masing-masing. Dan diingat-ingat mem atau misternya menjelaskannya tentang bab-bab di semester 2 itu bagaimana. Selanjutnya untuk yang sosial tentang heroisme and patriotism.
sikap kepahlawanan dan sikap patriotisme, dan koperasi. Koperasi, bagaimana cara menjadi anggota koperasi? Apa itu Kopsis? Apa itu KPRI? Dari mana dana koperasi itu didapatkan? Silahkan dibaca ya. Selanjutnya Mem akan memaparkan garis besar materi di semester 2 ini. Mem tidak akan menjelaskan dari awal, hanya mengingatkan kembali poin-poinnya saja. Jadi nanti kalian silahkan belajar sendiri di rumah apa saja materi di semester 2 ini. Selanjutnya religion yang akidah. Yang akidah ada Hauqalah Asmaul Husna Faitu Messenger. Hauqalah itu termasuk salah satu dari Thayyibah Sentence yang menerangkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan dibaca apa benefitnya, terus apa dampaknya kalau tidak pernah membaca zikir atau Thayyibah Sentence, terus kapan kita bisa membaca Hauqalah dan lain-lain. Untuk Asmaul Husna, silahkan lihat yang ada di textbook semester 2 saja. Dan untuk Fight to Messenger, beriman kepada Nabi. Yang kalian perlu tahu yaitu tentang Ulul Azmi. Ulul Azmi ada 5, Prophet Muhammad, Prophet Isa, Prophet Musa, Prophet Nuh, dan Prophet Ibrahim. Kalian baca mukjizat-mukjizatnya seperti apa dan apa saja yang membuat beliau-beliau itu dipilih atau diberi gelar Ulul Azmi. Selanjutnya
Selanjutnya fikih. Fikih tentang haid, istihadah, nifas, wiladah, sama yang satu itu ada Jum'ah prayer. Nah, kalau yang Jum'ah prayer itu kamu harus tahu apabila ada khotib yang batal di tengah-tengah khutbah bagaimana, terus apa saja sunah-sunahnya Jum'ah prayer, bagaimana orang yang sholat Jumat di masjid harus bagaimana, seperti apa, apakah wanita itu boleh mengerjakan sholat Jumat. Nah, itu silahkan dibaca sendiri ya nak. Terus apa hukumnya kalau wanita itu sholat Jumat, seperti itu. Untuk yang haid, ingat-ingat haid itu darah yang keluar dari vagina wanita maksimal 15 hari wanita yang sudah berumur minimal 9 tahun. Jadi kalau dia kurang dari 9 tahun, dia harus periksa ke dokter karena itu belum darah haid, seperti itu. Untuk istihadah, itu darah yang keluar melebihi 15 hari. Darah haid yang keluar melebihi 15 hari itu namanya istihadah. Diingat-ingat cara menghitungnya, ya. Dilihat catatannya yang sudah menjelaskan cara menghitung haid mana istihadah. Ya, oke. Untuk yang nifas itu darah yang keluar dari vagina wanita after giving birth, setelah melahirkan maksimal 60 hari. Untuk yang wiladah when giving birth, ketika melahirkan. Untuk haid, nifas sama wiladah itu larangannya sama, nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh berpuasa meskipun itu puasa. Kalau istihadah wajib sholat. Silakan dibaca bagaimana cara mengetahui bagaimana sholatnya orang yang istihadah, bagaimana bersucinya maksudnya. Selanjutnya SKI tentang Isra Mi'raj, bagaimana prosesnya Isra Mi'raj. Terus Nabi bertemu dengan siapa saja di perjalanan Isra Mi'raj itu, dan Nabi menemukan orang yang bagaimana, orang yang suka menggunjing, nanti di sana itu akan seperti apa, dan seterusnya. Silakan dibaca di bukunya. Nah, sekarang memang menjelaskan tentang tugas yang harus dikumpulkan kalian di tanggal 11 April, dari Sabtu pukul 11 siang sampai 12 siang. Itu batas pengumpulannya. Nah, yang pertama ada tugas di tanggal 18 sampai 27 Maret. Ini tugasnya cuma satu file. Satu file memberikan di grup wali murid maupun di grup kalian. Ada hanya satu file tanggal 18 sampai 27 Maret. Untuk file yang CIPPT, tugas yang pernah memberikan di hari Senin, CIPPT itu tidak perlu dikumpulkan, baik math, English maupun Science. Yang CIPPT tidak perlu dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya yang satu file ini yang berisi Arabic, math, bahasa Indonesia, Science, dan kawan-kawan. Itu harus dikumpulkan. Jadi dicek dari sekarang, jangan sampai ketinggalan nanti sudah dikumpulkan melihat nggak ada. Oke? Cek jauh-jauh hari, setidaknya hari besok kalian sudah bisa mengumpulkan semua tugas-tugasnya di dalam satu map. Jadi hari tanggal 11 kalian tinggal mengumpulkan, tidak perlu bingung lagi. Nah, di tugas yang ini juga ada Penjaskes dan SPK. Untuk SPK-nya yang membuat karya 3 dimensi. Jangan lupa ya nak, itu juga dikumpulkan di tanggal 11. Tugas selanjutnya yaitu tugas yang di tanggal 2 sampai 3 April. Tugas yang Arabik silahkan dikirim via email ke Memririn, dan untuk yang poster silahkan dibuat, narasinya juga silahkan dibuat, dikumpulkan di tanggal 11. Untuk ECI kan dikerjakan di textbook. Nah, itu textbooknya juga dikumpulkan pas waktu tanggal 11. Jadi semuanya itu dikumpulkan pas waktu tanggal 11, kecuali yang CIPPT yang sudah pernah memberikan itu tidak perlu dikumpulkan karena sudah ada kunci jawabannya.